Halo pemirsa Jawa TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan narasumber dan juga sosok-sosok inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa TV. Dan kembali bersama dengan saya Tori Andromeda. Untuk hari ini masih juga dalam rangka menjelang Pilkada serentak 2024 di 27 November 2024 nanti. Tentunya kita masih akan berbicara banyak hal terkait dinamika politik yang terjadi khususnya di Madiun Raya. Dan kali ini kita akan berbicara bersama dengan salah satu calon wakil bupati Madiun. Nah, amin. Ini pasti sudah tidak asing lagi karena wajahnya beliau ini sudah ada di mana-mana. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut, ini dia Dr. Purnomo Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter sudah hadir di Jawa TV. Ganteng sekali hari ini ya, putih-putih, trendy. Ya. Ini dress code-nya kita, Mas. Nggak putih-putih juga nih. Oke, yang jelas terima kasih banyak sudah mampir ke Jawa TV di tengah ya mungkin kesibukan menjelang pilkada. Mungkin panjenengan juga sudah melakukan berbagai macam safari politik, ketemu dengan masyarakat. Ya kan pasti banyak agenda lah, Dokter Pur ya. Nah, kita memang selama ini banyak turun ke masyarakat, memperkenalkan diri bahwa kita adalah sosok yang nanti pantas lah untuk memimpin Madiun ke depan, Mas Tori. Siap. Nah, ini tapi penasaran juga, ini kan sebenarnya dalam rangka memperkenalkan lebih dekat ya sosok-sosok yang nantinya juga akan menuju AE1 gitu ke masyarakat. Kemarin pada akhirnya Dr. Pur ini memutuskan untuk mau mendampingi Pak Hariwur di kontestasi Pilkada 2024. Di mana sebelumnya panjenengan ini adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo, Kabupaten Madiun. Kenapa Dr. Pur ini kok pada akhirnya mau mendampingi Pak Hariwur di kontestasi pilkada di tahun ini? Ini Mas Tori, memang ini betul-betul sebuah kejutan. Saya ini pegawai negeri sipil. Saya pegawai negeri sipil sudah 17 tahun. Usia saya pada waktu itu saya diminta oleh Mas Hari itu saya baru 48 tahun. Ya, berarti saya belum bisa pensiun. Terus saya selaku dokter, jabatan saya Direktur Rumah Sakit Dolopo ini sudah 7 tahun 8 bulan 13 hari tepatnya, Mas. Karir yang sebenarnya kalau posisi di rumah sakit dokter ini sudah tertinggi jabatan direktur. Jadi begini, Mas Tori. Jadi mungkin ini jalannya Allah kepada saya. Pada waktu Mas Hari minta saya untuk mendampingi menjadi wakil bupati bagi Kabupaten Madiun, saya harus mengorbankan PNS saya. Saya harus mundur tanpa pensiun. Posisi saya direktur juga harus saya letakkan. Semuanya. Ini adalah demi Kabupaten Madiun. Pertama yang membuat saya berangkat ini adalah perintah ibu saya. Perintah ibu saya. Puasa yang terakhir itu saya malam 29 itu diajak sama Mas Hari. Dan malam Lebaran ibu saya memerintahkan bahwa kamu harus siap untuk menjadi wakil bupati mendampingi Mas Hariwur. Jadi perintah bagi saya. Saya pengen menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, Mas. Saya pengen menjadi orang yang beruntung nanti kelak. Saya tidak akan berani menolak perintahnya. Saya siap demi Kabupaten Madiun dan insya Allah ya dengan Mas Hariwur saya nanti bisa membangun Kabupaten Madiun yang kita dengan jargon bersih, sehat, sejahtera, Madiun yang maju, Madiun yang sejahtera, Madiun yang berkeadilan untuk semuanya. Oke. Jadi memang salah satu alasan terkuatnya adalah restu dari ibunda, gitu ya? Perintah, Mas. Perintah. Karena saya belum minta restu, tapi ibu saya sudah perintah, kamu harus siap untuk mendampingi Mas Hariwur demi Kabupaten Madiun. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan lain, Dokter beberapa pertimbangan mungkin ingin mengabdi ke masyarakat dan lain-lain. Jadi pertama itu karena perintah ibu saya, Mas. Yang kedua mungkin dengan pengalaman saya dan pengetahuan saya yang mungkin masyarakat semuanya juga melihat. Saya direktur 7 tahun mampu membangun puskesmas rawat inap Dolopo. Badil kemarin yang nyun sewu lah. Dibangun sejak tahun 71. Akhirnya di bawah kepemimpinan saya sekarang Rumah Sakit Dolopo sudah sangat representatif sebagai rumah sakit klasifikasi tipe C yang sudah lengkap dan pada waktu itu 4 Mei 2024 kita resmikan penggunaan bangunan gedung baru Rumah Sakit
Dolopo. Dan jujur aja kami mendapatkan penghargaan dari Bu Gubernur pada waktu itu sebagai rumah sakit rujukan terbaik. Ya. Rumah sakit tipe C, rujukan terbaik COVID-19 se-Jawa Timur. Wow. Terus yang kedua, kemarin kami dapat apresiasi juga yang positif dari Radar bahwa kami menjadi rumah sakit yang dengan inovasi pembangunan yang sukses dalam 7 tahun ini demi Kabupaten Madiun. Wah, Radar Madiun Awards ya kemarin ya sempat mendapat. Nah ini salah satu bukti ya, Mas. Bagaimana pada akhirnya apresiasi diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo. Mana ini merupakan salah satu bukti nyata keberhasilan RSUD Dolopo untuk bisa membangun berbagai sarana prasarana kesehatan yang sangat layak, Mas. Ya, mulai dari bangunannya, kemudian kelengkapan alat-alatnya juga, pelayanannya, SDM-nya juga luar biasa. Nah, kita juga akan membahas lebih banyak terkait masalah kesehatan juga di Kabupaten Madiun. Tapi sebelumnya saya juga penasaran, Dokter Pur. Sebenarnya Dokter Pur ini sebelumnya sama Pak Hariwur ini sedekat apa sih sampai pada akhirnya kok diajak gitu? Sebenarnya begini, Mas. Pak Hariwur adalah pimpinan saya, wakil bupati pada waktu itu. Ya. Saya dekat, saya ini sangat loyal kepada pimpinan, siapapun pimpinan saya. Saya selaku kepala OBD, saya akan loyal sama pimpinan saya. Dan sosok Pak Hariwur ini begitu humoris, begitu humanis. Beliau juga sangat santun dan care kepada anak buah. Itulah yang membuat juga saya memiliki apresiasi yang positif dengan Pak Hariwur. Semoga beliau nanti menjadi bupati, saya akan mampu mendampingi dengan pengalaman dan pengetahuan saya mewujudkan masyarakat yang maju, masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Amin, amin. Dan tentunya harmonis itu tadi. Jadi hubungan saya dengan Mas Hariwur selama ini sangat harmonis. Dalam perhelatan ini kita juga berjalan secara harmonis. Dan insya Allah nanti ke depan kita harmonis demi masyarakat Kabupaten. Itu dia yang paling penting ya. Karena harmonisasi atau kemesraan antara pemerintah daerah dan juga masyarakat itu harus terjalin dengan baik ya. Dari semua lini, semua segmen, masyarakat harus harmonis dalam kesehatan, harmonis dalam keluarga, harmonis daerah bermasyarakat, dan harmonis dalam pemerintahan, sehingga nanti pemerintah dan masyarakat harmonis, Madiun jadi kuat, jadi maju, jadi sejahtera. Mantap. Berarti sinergitas antara pemerintah dan juga masyarakat ini sangat diperlukan. Iya, harus harmonis lah semuanya. Harmonis, pokoknya harmonis lah ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita untuk segmen berikutnya. Masih cukup menarik obrolan kita bersama dengan Dokter Pur. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Oke. Kembali lagi di Obrol-Obrol, masih juga bersama dengan calon wakil Bupati Madiun, ada Dokter Purnomo Hadi. Iya, Mas Tari. Iya. Pak Dokter, not ini apa namanya? Deng, 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 deng. Ini Pak Dokter nih. Jadi kalau misalnya apa namanya, ada keluhan-keluhan sakit kepala gitu bisa bisa berobat ke beliau. Ini satu-satunya, Mas. Ya. Dokter pernah terjun di dunia politik di Kabupaten Madiun. Semoga dokter bisa hadir nanti masyarakat untuk menyehatkan masyarakat semuanya. Amin, amin. Ini juga yang akan saya tanyakan, Dokter Pur, bahwa dengan background dokter, ini Mas, nanti apa sih yang akan dimanfaatkan skillnya sebagai background dokter ini untuk bisa membangun Kabupaten Madiun, Dok? Mas Tori, jadi saya ini dokter yang dari puskesmas, saya dari struktural, saya dari kasih, kepala bidang, direktur. Saya cukup memahami bagaimana kesehatan ini penting sekali bagi masyarakat. Satu kebutuhan dasar. Iya, kebutuhan dasar, Mas. Karena pembangunan nasional pun tujuan pertamanya adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Betul. Sehingga orang sehat ini penting sekali untuk mewujudkan cita-cita bagi keluarga, bagi masyarakat dan bangsanya. Jadi yang pertama, Mas, kesehatan ini di Kabupaten Madiun akan terjamin dengan bagus. Yang pertama, syarat itu harus terpenuhi semuanya. Jadi
bahwa pelayanan kesehatan paripurna ada Rumah Sakit Caruban dan Rumah Sakit Dolopo serta puskesmas, kedua-duanya ini harus betul-betul disempurnakan sarananya, SDM-nya, terus tipikal bangunannya. Semuanya harus berstandar. Artinya menciptakan tempat pelayanan dasar dan pelayanan spesialistik secara paripurna. Yang kedua, ini tentang sumber pembiayaan daripada masyarakat, Mas. Jadi ada BPJS, ada KIS, ada PIB, ada yang dibiayai oleh daerah. Dan sekarang masyarakat Madiun nanti bagaimana semuanya harus tercover pembiayaannya, dia tidak susah, yaitu dengan universal health coverage. Artinya pemerintah daerah nanti dengan kemampuannya akan mendaftarkan masyarakatnya itu dalam BPJS. Sehingga masyarakat yang sakit tidak usah pusing-pusing dengan pembiayaannya. Mereka sudah ditanggung semua dengan BPJS. Tidak ada bedanya, Mas, sebenarnya kelas apapun itu BPJS di rumah sakit dilayani dengan sama. Tidak ada bedanya. Dokternya sama, ruangannya juga sama, obat-obatnya juga sama. Terus selanjutnya bahwa masyarakat Kabupaten Madiun ini kan sangat geografisnya sangat luas. Betul. Ada di daerah-daerah. Ya, kabupaten itu tersebar kalau utara 15 sampai Caruban, ada 15 kecamatan. Selatan sampai Dolopo, kemudian yang barat sampai Jiwan, timur sampai Kare. Ya, ada pegunungan-pegunungan yang jauh juga. Artinya apa? Antara hunian masyarakat ini dengan fasilitas kesehatan yang cukup jauh. Sehingga kami harmonis itu menawarkan bahwa satu desa satu ambulan demi Kabupaten Madiun, sehingga masyarakat Madiun dengan satu desa satu ambulan itu mampu menuju transportasi ke pelayanan kesehatan itu dengan mudah. Ini penting sekali. Jadi ada sarana prasarana rumah sakit puskesmas yang memadai, Mas. Terus ada pembiayaannya dengan UHC, terus selanjutnya ada transportasi satu desa satu ambulan, dan yang tidak ketinggalan, Mas, kita harus mampu meningkatkan kesejahteraan bagi petugas dan pelayanan kesehatan sehingga mereka mampu dengan kesejahteraannya, mereka mampu melayani dengan baik dan memuaskan bagi masyarakat. Saya sangat sepakat bahwa kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar dan fundamental untuk masyarakat. Karena seolah-olah apapun yang kita lakukan ini ya kalau kita nggak sehat ya percuma ya. Mau birokrasinya secepat apapun, pelayanannya bagus, pendidikannya bagus, pembangunannya infrastruktur tapi kalau sakit-sakitan iya, Mas. Jadi kesehatan ini benar-benar suatu kebutuhan yang dasar bagi setiap individu, Mas. Betul. Buat individu, sehingga individu yang sehat menciptakan keluarga yang sehat. Keluarga yang sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat. Kabupaten Madiun juga sehat. Indonesia jadi sehat dan maju. Saya juga pengen tahu selama ini berarti kalau kita melihat berbagai macam fasilitas-fasilitas kesehatan di seluruh Kabupaten Madiun khususnya, mungkin pelayanan puskesmasnya, rumah sakitnya. Ini kalau dokter Per melihat seperti apa sejauh ini? Apakah memang sudah baik atau memang ada beberapa hal yang memang perlu ditingkatkan, perlu dimaksimalkan, atau bahkan nanti akan ditambah gitu? Jadi saya ini termasuk pelaku, Mas, karena saya Direktur Rumah Sakit Dolopo. Sebenarnya kebijakan ini nanti harus betul-betul konsisten dan komitmen. Bahwa dua rumah sakit ini bagaimana kita harus menggali apa kekurangan karena rumah sakit ini harus tipikal bangunannya itu harus standar. Sarana prasarana harus standar dan update. Terus ketiga, kemampuannya SDM-nya ini juga harus selalu diupdate. Karena teknologi globalisasi di dalam kesehatan juga berkembang dengan cepat. Oleh sebab itu kita harus responsif. Terus di puskesmas ini harus betul-betul pelayanan dasarnya itu harus standar, Mas. Jadi dokter di masing-masing puskesmas itu harus ada. Terus tadi bahwa ada sebuah transportasi, Mas, yang penting sekali. Satu desa satu ambulan itu penting untuk memberikan sarana bagi masyarakat itu menuju ke fasilitas kesehatan. Jadi terus ya kesejahteraan ini penting. Makanya nanti bagaimana kita coba
merangsang semuanya ini, kita akan menggali persoalan bagi pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan. Kita harus update, harus dengan pakai alat-alat yang canggih dan sebagainya, karena supaya kita tidak ketinggalan dengan daerah lain. Demi masyarakat kita, demi pelayan kesehatan, kita harus memberikan distribusi anggaran yang cukup biar masyarakat Kabupaten Madiun jadi sehat dan produktif. Kalau sejauh ini Dokter Pur melihat contohnya semisal beberapa peralatan kesehatan di rumah sakit. Ini apakah memang harusnya memang banyak yang harus diupdate atau memang sudah cukup memenuhi untuk harus, Mas. Harus. Jadi alat kesehatan ini selalu mengalami perkembangan dan ada alat-alat yang canggih semakin modern seperti USG, seperti ronsen pun sekarang itu sudah semakin canggih. Ya itu harus mengikuti. Termasuk nanti dokternya itu juga kita sekolahkan. Betul. Kita kursus-kursus kan termasuk perawat bidan, tenaga kesehatan lainnya. Itu harus kita tingkatkan karena semuanya harus memiliki keterampilan yang sangat bagus, terupdate sehingga nanti pelayanan itu jadi baik dan profesional. Kalau melihat sekarang di fasilitas kesehatan di Kabupaten Madiun sendiri dengan jumlah rumah sakit dan peralatan medis yang sudah ada, kalau untuk jumlah orang sakitnya di Kabupaten Madiun ini seperti apa, Dok? Dari data yang sangat besar sebenarnya, Mas. Sangat besar. Kabupaten Madiun ini jumlahnya itu hampir 1 juta orang. Cuman mereka mungkin selama ini tidak masuk di fasilitas kesehatan Kabupaten Madiun, ini butuh kita benahi. Kekurangan kita apa sehingga masyarakat itu terlayani dengan baik, petugas kesehatannya juga memberikan pelayanan dengan baik kalau kita pikirkan kesejahteraannya, Mas. Ini penting sekali. Oke. Semakin seru pastinya kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Dokter Pur. Nanti habis ini masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Pak Dokter. Oke, Dokter Pur. Kalau masalah kesehatan saya udah percaya lah. Kalau sama Pak Dokter ini udah berpengalaman ya, bertahun-tahun menjadi Direktur RSUD Dolopo, kemudian juga sudah memetakan berbagai macam permasalahan kesehatan di Kabupaten Madiun juga khususnya. Nah ini kalau misalnya saya tanya Kabupaten Madiun secara keseluruhan, Dokter, ini kan masalahnya tidak hanya kesehatan. Masalahnya ada di pendidikan, ada di infrastruktur, fasilitas umum, birokrasi, banyak lah. Ini kalau Dokter Pur melihat Kabupaten Madiun secara umum ini seperti apa? Begini, Mas Tori. Jadi prinsipnya itu kita memiliki jargon itu bersih. Bersih di dalam hal ini pemerintahan yang bersih, tanpa nepotisme, tanpa korupsi, dan tanpa intimidasi di dalam kita melakukan sebuah pemerintahan. Yang kedua itu kita ngambil jargon ini sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat organisasinya, sehat individunya, sehat masyarakat. Yang ketiga ini sejahtera. Sejahtera ini betul-betul Kabupaten Madiun ini pengangguran cukup besar. Dan juga kemiskinan cukup besar. Sehingga mesti mereka tidak sejahtera. Oleh sebab itu ketiga jargon bersih, sehat, sejahtera ini menjadi sebuah perhatian kita nanti di saat kita menjabat bersama dengan Mas Hariwur, karena itu harus kita selesaikan. Kita selesaikan dan semuanya ini harus kita kerjakan dengan simultan dan juga secara komprehensif bersama-sama. Yang penting bahwa kita akan menciptakan Kabupaten Madiun yang bersih pemerintahannya, sehat semuanya, sejahtera dengan cara Pak Bupati, Pak Hariwur mencanangkan salah satunya adalah kita jangan fobia dengan investor. Kita harus terbuka dengan investor yang kemarin di posisinya ring road Mas Krapyak itu exit tol Mbah Tarom pada waktu itu sudah mencanangkan adanya zona industri. Itu adalah sebenarnya tempat untuk mendatangkan investor sehingga pertama akan mengurangi pengangguran. Karena akan menyerap banyak sekali tenaga kerja ya. Sebagainya kalau satu pabrik itu sudah 1000,
Kalau ada 5 pabrik sudah 5.000. Betul. Masyarakat Madiun akan tercover, tidak bingung mencari pekerjaan ke Surabaya, ke Bekasi. Tapi Kabupaten Madiun adalah menjadi zona industri yang transportasinya mudah dengan adanya tol. Sehingga Kabupaten Madiun nanti akan banyak mengurangi pengangguran. Kalau mereka bekerja, mereka akan kemiskinan ini akan teratasi. Dan setidaknya UMKM itu akan berjalan, Mas. Karena masyarakat Madiun punya daya untuk beli. Karena dia bekerja dan sebagainya. Nah, selain itu, memang pendidikan juga harus punya karakter. Karakter building bagi anak-anak ini penting, Mas. Kita akan menciptakan anak-anak sebagai tongkat, penerima tongkat nanti ke depan. Itu harus kita ciptakan pendidikan yang berkarakter. Jadi karakter building. Salah satunya mempersiapkan Indonesia Emas 2045 Indonesia Emas 2045, Mas. Karena Mhm. dengan adanya bonus demografi, sekarang itu kita harus mempersiapkan dan pemerintah harus hadir untuk ke sana. Yang kedua, bahwa pembangunan ini harus betul-betul berkeadilan, merata. Dan kita membangun ini pakai dengan uang, Mas. Masalahnya. Dan untuk meningkatkan APBD, supaya kita mampu membangun, ya bagaimana kita menambah APBD dengan cara kita welcome dengan investor. Yang selama ini mungkin investor jarang masuk ke Madiun, tapi insya Allah dengan kebijakan Pak Bupati, nanti investor akan nyaman, akan asik masuk Kabupaten Madiun, sehingga mengurangi pengangguran, pembangunan juga akan berjalan dengan baik. Berarti memang Dr. Pur sudah memetakan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Madiun ya, mulai dari pendidikan tadi, beberapa potensi-potensi kawasan industri, cara mengatasi pengangguran dan kemiskinan, terus infrastruktur yang berkeadilan, juga, gitu. Jadi ya biasa sudah mulai dipetakan permasalahan-permasalahan. Tidak hanya kesehatan ya. Kalau kesehatan mah udah percayalah dokter gitu ya. Oke. Terus kalau untuk beberapa permasalahan-permasalahan yang sudah dipetakan, tentunya itu sudah masuk juga ke dalam program-program yang nanti akan digarap juga oleh pasangan harmonis. Dan sejauh mana program-program itu sudah mulai dipersiapkan untuk bisa diimplementasikan nanti ke masyarakat? Jadi begini, Mas Tori, kita harus lihat juga background kita masing-masing. Jadi kami berharap juga masyarakat ini cerdas menilai bahwa jangan membeli kucing dalam karung. Betul. Mas Hariwur, Pak Bupati ini adalah punya background ekonom, Mas. Dia memiliki orang kemampuan untuk memanage yang bagus. Yang kedua, saya sebagai wakilnya Mas Hariwur, saya adalah seorang tenaga kesehatan, saya dokter. Yang kedua, saya ini adalah seorang birokrat. Saya seorang PNS, birokrasi 17 tahun. Pengalaman saya, kemampuan saya digabungkan dengan untuk mensupport Mas Hariwur yang memiliki daya manajemen yang bagus. Ini adalah pasangan yang harmonis karena seorang ekonom berpasangan dengan saya seorang tenaga kesehatan, termasuk saya seorang birokrasi. Jadi pemerintahan ini harus punya pengalaman dan rekam jejak, Mas. Karena 5 tahun ke depan Bupati, Wakil Bupati akan membawa Kabupaten Madiun itu jauh lebih maju, jauh lebih sejahtera dan berkeadilan. Kalau tidak punya pengalaman dan punya latar belakang yang jelas, nanti jadinya apa Kabupaten Madiun? Semoga dengan manajer yang kuat, manajemen yang kuat, didukung dengan administrasi birokrasi yang baik dan kuat, insya Allah Kabupaten Madiun akan baik, maju, sejahtera. Amin. Seorang ekonom ketemu sama tenaga kesehatan, jadi birokrat lagi, Pak. Birokrat juga, ya kan? Ya harapannya semoga yang baik-baik lah untuk Kabupaten Madiun. Amin. Terakhir, Dr. Pur, tentunya harapan ke depan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 seperti apa, dan tentunya harapan untuk Kabupaten Madiun ke depan seperti apa. Sekaligus mungkin closing statement juga kepada masyarakat Kabupaten Madiun. Bisa disampaikan, monggo, silakan. Jadi pilkada di Kabupaten Madiun 5 tahunan ini adalah kita lakukan secara damai, secara bijaksana dan juga cerdas untuk memilih. 5 tahun bukan waktu yang pendek, 5 tahun cukup panjang. Kita harus mampu dengan cerdas dan juga dengan profesional memilihlah pemimpin yang betul-betul karena hati nurani. Yang penting itu kembang kencur gula manis. Kalau pengen Madiun makmur, ayo ikut
harmonis. Wah. Oke, itu dia closing statement dari Dr. Pur ya. Ada pantun sedikit tadi sebagai closing statement. Dan Dr. Pur semoga apapun yang menjadi target-target ke depan bisa dilancarkan. Insya Allah. Apapun yang menjadi harapan-harapan baik semoga juga bisa tercapai. Apalagi sekali lagi Pilkada serentak 2024 ini bukan kemenangan satu atau dua orang saja. Tapi bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Betul. Ini merupakan kemenangan bersama masyarakat Kabupaten Madiun bahwa siapapun yang nanti akan menduduki AS1 di Kabupaten Madiun, semoga masyarakat Kabupaten Madiun yang menjadi pemenangnya dan menjadi amin. Bagian yang selalu diuntungkan, selalu diberikan manfaat yang besar untuk pemimpin yang baru nanti ya. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Purnomo Hadi sudah mampir ke Jawa Post TV ya. Matur nuwun. Semoga lancar-lancar terus sampai. Makasih Mas. Terima kasih banyak. Tos dulu. Oke. Duduk dulu Dr. Pur. Saya mau pamitan juga karena kita harus tuntaskan dulu untuk obrol-obrol episode kali ini bersama dengan calon wakil Bupati Madiun untuk Pilkada serentak 2024. Dan tentunya masih banyak sekali narasumber yang akan kita hadirkan di program obrol-obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawa Post TV. Dan akhirnya saya Toren Turbida pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye.